kali ini bersama saya Valentin Ajeng Prameswari dan saya Amanda Ilham Cahya. Di sini kita akan mewawancari pembina OSIS SMK Budi Warman II Jakarta dan pengurus OSIS masa jabatan 2020-2021. Tonton terus ya. Jadi di sini kita akan mewawancarai Bu Purwaningsih selaku pembina OSIS di SMK Budi Warman II Jakarta dan pengurus OSIS masa jabatan 2020-2021. Sebelumnya, Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga di rumah juga baik-baik aja ya. Oke, kita akan ngebahas mengenai OSIS. Mumpung ada pembinanya di sini, kita langsung tanya aja. Ibu, kira-kira sudah berapa lama ya Bu jadi pembina OSIS di SMK Budi Warman II Jakarta ini? Ibu jadi pembina OSIS itu sekitar tahun 2015 ya, kurang lebih 6 tahun menjadi dipercaya untuk menjadi pembina OSIS. Ya, dari pertama Ibu mengajar di SMK Budi Warman tahun 2009 dan dipercaya untuk menjadi pembina OSIS tahun 2015 ya, kurang lebih 6 tahun ya. Cukup lama ya teman-teman. Ya, 6 tahun ya cukup lama. Oke, menurut Ibu kegiatan OSIS tahun ini tuh sudah memiliki kinerja yang cukup baik belum ya? Kalau ditanya sudah cukup baik atau belum, karena kita melihat situasi seperti sekarang ini ya, COVID seperti ini, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan secara maksimal. Ya, kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Ibu katakan untuk kegiatan pelaksanaannya itu belum maksimal. Ya, tetapi bukan berarti Ibu tidak mengatakan OSIS yang sekarang itu tidak bagus dalam kinerjanya, ya, karena situasi seperti sekarang ini yang mengharuskan kita menjaga jarak ya, karena PSBB seperti sekarang ini, karena adanya COVID ini, sehingga terkendala untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Budi Warman. Tapi saya Ibu cukup bangga karena memang walaupun dalam situasi seperti ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun tidak maksimal ya. Berarti emang gak baiknya karena situasi aja ya Bu? Iya, ya mudah-mudahan aja setelah nanti situasi ini berakhir, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di SMK Budi Warman dengan maksimal. Ya, Ibu tidak mengatakan bahwa tidak maksimal, gitu ya, tetapi terkendala karena keadaan COVID ini, gitu ya. Iya. Ibu nih sebagai pembina OSIS di SMK Budi Warman II Jakarta ini, yang Ibu lakukan untuk membangun semangat dan karakter dari sifat kepemimpinan itu bagaimana Bu Purwaningsih? Dari dulu selama Ibu menjadi pembina OSIS tahun 2015 hingga sekarang pasti banyak sekali ya hal-hal yang Ibu terapkan, khususnya Ibu sebagai pembina kepada anggota OSIS di SMK Budi Warman II. Ya sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya Ibu ingin menerapkan apa sih masuk di organisasi itu sebenarnya untuk apa, gitu ya. Makanya ditekankan di awal supaya kita itu kalian menjadi pembina OSIS, maksud Ibu jadi anggota OSIS di SMK Budi Warman itu supaya kalian tuh bisa menjadi kelak ketika kalian lulus dari SMK Budi Warman II itu punya mental dan karakter yang baik ya dalam hal kepemimpinan. Nah, selama ini yang Ibu terapkan, yang Ibu ajarkan kepada anggota-anggota OSIS ya harus belajar disiplin. Ya, disiplin, jadi contoh, gitu ya, jadi contoh teman-teman kalian, karena bagaimanapun juga OSIS itu adalah salah satu ujung tombaknya dari SMK, ya, dari sekolah SMK Budi Warman. Ya, jadi selain kalian bisa disiplin terhadap diri sendiri, kalian juga bisa jadi contoh teman-teman kalian, baik ada di kelas ataupun yang ada di sekolah ini. Gitu, tunjukkan bahwa kalian adalah benar-benar OSIS yang bukan hanya namanya saja, ya, namanya nih OSIS, tetapi tidak menerapkan sebenarnya OSIS itu di organisasi OSIS itu untuk apa sih, gitu ya. Nah, jadi harus yang diterapkan dari dulu adalah yang pertama bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, disiplin terhadap diri sendiri dan juga contoh bagi teman-teman kalian yang ada di SMK Budi Warman II. Dengar ya guys. Menurut Ibu, apakah ada mimpi yang belum terwujud dalam membangun OSIS agar lebih maju ke depannya gitu Ibu? Ya. Mimpi ya, banyak ya sebenarnya.
yang selama ini Ibu ingin memajukan OSIS di SMK Budi Warman 2 yang mungkin menurut Ibu selama ini Ibu belum ada apa-apanya gitu ya dibanding mungkin di luar sana seperti apa. Tapi yang Ibu inginkan sebenarnya mimpi yang selama ini untuk memajukan SMK Budi Warman, karena bagaimanapun juga tidak ada apa-apanya ketika tidak dibantu oleh peserta OSIS atau anggota OSIS itu sendiri. Karena bagaimanapun juga OSIS adalah yang paling terdepan. Ya, jadi Ibu kepingin selain di OSIS di SMK Budi Warman itu dia eksis gitu ya di dalam, ya ingin juga eksis lah di luar gitu ya. Artinya kita bergaul dengan organisasi-organisasi yang ada di luar sana ya, supaya menjadi sekolah kita itu menjadi terkenal gitu ya. Walaupun memang sudah banyak ya terkenal, tapi paling tidak kegiatan-kegiatan yang ada di luar kita eksis. Tapi bukan berarti ketika kalian eksis di luar tapi di dalam tidak ada apa-apanya, bukan berarti seperti itu ya. Tapi kita membangun yang ada di dalam gitu ya, di dalam sekolah kita sendiri, tetapi kita di luar juga kita memperkenalkan ini loh OSIS SMK Budi Warman. Salah satunya itu ya, salah satunya sebenarnya itu salah satu keinginan Ibu ya. Tapi itu kan hanya satu keinginan, mudah-mudahan ini tercapai. Tapi yang paling Ibu inginkan adalah bagaimana kalian OSIS SMK Budi Warman itu bisa memajukan sekolah kita ya, bisa memajukan sekolah kita ke yang lebih baik lagi ya, yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Itu sih sebenarnya. Jadi ya OSIS kita tuh lebih dikenal luas gitu ya, Bu. Ya, selain di sekolah jadi contoh, kita juga bisa jadi contoh di luar ya, supaya sekolah kita lebih dikenal luas lagi oleh orang banyak ya. Semoga kedepannya bisa seperti yang diharapkan ya. Amin. Menurut Ibu, kesenangan atau hal menarik tersendiri dari OSIS setahun ini apa, Bu? Kesenangan ya. Sebenarnya ada satu hal yang mungkin kalau dulu dari Ibu menjadi pembina OSIS hingga sekarang pasti banyak cerita ya, banyak cerita tersendiri. Tapi yang lebih Ibu sebenarnya jatuh lebih sedih ya. Boleh diceritain, Bu, suka dukanya menjadi pembina OSIS di SMK Budi Warman 2 Jakarta, awal mulanya gimana? Ya, suka duka ya, yang pasti banyak sukanya lah ya, banyak sukanya karena memang di dalam organisasi itu memang harus senang gitu ya dalam menjalani tugas sebagai pembina OSIS, karena memang sudah dipercaya untuk dipercaya untuk menjadi pembina OSIS, maka Ibu harus melakukannya dengan sepenuh hati ya, walaupun itu banyak tidak sukanya karena harus meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak gitu ya, ketika kita harus melakukan kegiatan yang di luar sekolah, nginep, ataupun kita harus membahas kegiatan sampai malam dan sebagainya. Nah, itu menurut Ibu suatu hal yang yang bertentangan lah gitu ya dengan Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu ataupun sebagai istri. Tapi karena itu sudah menjadi suatu kewajiban, tanggung jawab, ya itu harus melakukan dengan penuh tanggung jawab dengan senang gitu ya. Ya banyak hal yang Ibu dapatkan dari situ, dari sebagai pembina OSIS, pengalaman bisa bertemu dengan siswa-siswa yang memang luar biasa gitu ya, anak-anak OSIS yang luar biasa, karakter-karakter yang berbeda-beda, yang tadinya mereka masuk di OSIS itu mau tujuannya apa, dan sehingga mereka yang tadinya mereka pendiam, setelah mereka masuk ke OSIS mereka jadi berani, dan nanti berarti mereka sudah berani menunjukkan bahwa mereka di dalam organisasi itu harus ngapain sih gitu ya. Jadi bukan hanya pulang datang ke sekolah, pulang, datang ke sekolah, pulang. Nah, itu banyak sekali ditemukan siswa-siswa yang seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah mereka terjun di OSIS, mereka menjadi siswa yang mandiri gitu ya, menjadi siswa yang pemberani, dan nanti pemberani mereka punya kemandirian tersendiri lah gitu ya, untuk berorganisasi atau lagi mereka setelah lulus gitu ya. Ya senang gitu ya, senang sekali. Dukanya tadi ketika harus meninggalkan keluarga, ya harus meninggalkan anak ataupun suami ya. Tapi paling tidak alhamdulillah selama ini keluarga mendukung apa yang Ibu lakukan.
gitu ya. Tadi mendengar kata menginap itu pas kegiatan apa Bu? Kalau boleh tahu? Ya, salah satu contoh di OSIS itu kan ada kegiatan MKDS gitu ya. Nah itu kita harus cari tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir Ibu, ada pesan yang ingin Ibu sampaikan nggak ke pengurus OSIS tahun ini? Pesannya ya Ibu berharap untuk pengurus OSIS tahun 2020 dan 2021 ini, walaupun memang kita banyak sekali kendala-kendala yang kita lewati, kegiatan-kegiatan yang kita lewati, berkumpul, ya terus itu bertatap muka, dibatasi karena adanya wabah ini. Pesan Ibu, walaupun dalam situasi seperti ini, kalian harus tetap kompak. Ya, intinya adalah kegiatan OSIS ini bisa berjalan dengan baik karena adanya kekompakan di dalamnya. Ya, kekompakan di dalamnya. Untuk ketua OSIS, Ibu pesan ketua OSIS, kalian bisa merangkul senior-seniornya, ya, dirangkul, terus itu diajak berkomunikasi, musyawarah, gitu ya, untuk menyelesaikan misalnya ada permasalahan, ya, jadi harus dengan cara musyawarah supaya tidak terjadi hal-hal yang lainnya. Jadi intinya adalah kekompakan, ya, kompak, tetap semangat supaya OSIS di SMK Budi Warman ini tetap maju walaupun kita dibatasi dengan jarak karena adanya COVID ini. Ya, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi, dan Ibu juga bisa bertatap muka, bisa langsung kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda, gitu ya. Intinya satu lagi Bu tekankan bahwa satu, kekompakan itu yang paling diperlukan dalam suatu organisasi. Itu aja. Menjalin silaturahmi sama senior juga ya Bu? Betul, ya, jadi walaupun bagaimanapun juga kita harus saling menjaga silaturahmi, ya, baik di antara anggota yang masih aktif ataupun anggota OSIS yang sudah tidak aktif lagi, dalam arti yang sudah alumni, ya, alumni dari OSIS. Jadi kita harus tetap menjaga karena bagaimanapun juga kalian sebagai senior, ya, kalian harus banyak mencari ilmu, gitu ya, mencari ilmu dari alumni OSIS yang terdahulu. Jadi kita harus saling menjaga silaturahmi. Ya. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan pengalaman sebagai pembina OSIS di SMK Budi Warman Jakarta ini. Nama saya Ya, itu tadi perbincangan kita dengan pembina OSIS dari SMK Budi Warman Jakarta. Semangat OSIS SMK Budi Warman.